wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B Indralaya yang beranggotakan Risti Darajatunaisyah, Rodiana, Putri Wulan Andini. Kami akan menampilkan mengenai pencernaan makanan. Berikut penjelasannya. Tujuan pembelajaran mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Materi singkat. Makhluk hidup memerlukan energi untuk pemeliharaan, pertumbuhan, reproduksi, dan bekerja yang diperoleh dari makanan. Metabolisme adalah suatu istilah yang umum yang mengacu pada penjumlahan dari semua perubahan tenaga biologi dan bahan. Sistem pencernaan makanan adalah sistem organ dalam multisel yang menerima, mencernanya menjadi energi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus dan proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhirnya merupakan molekul-molekul makanan yang diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya dibawa melalui sistem sirkulasi untuk diedarkan dan digunakan sebagai bahan proses metabolisme. Sampel proyeknya ada skema proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lipid dalam tubuh manusia. Prosedur proyek, carilah dan pahami materi pencernaan makanan. Setelah memahami, bahaslah proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh manusia, dan edit semenarik mungkin. Berikut skema proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh manusia. Pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Pati dicerna, diserap gula, berubah menjadi glukosa, digunakan proses oksidasi dan respirasi yang menghasilkan energi, dan diubah menjadi glikogen serta lemak, di mana glikogen disimpan di dalam hati dan otot, lemak disimpan di perut, di sekeliling ginjal, dan di bawah kulit. Pencernaan protein dalam tubuh. Protein dihancurkan oleh air dan enzim melarutkan makanan, kemudian menghasilkan kim dan menghasilkan molekul protein. Protein dipecah oleh pepsin dan dipecah oleh enzim erepsin dan membentuk asam amino yang pertama diserap janjut halus langsung dapat diserap menurut fungsi protein, menghasilkan NH dan senyawa organik yang dikeluarkan oleh ginjal berupa urea atau amonia. Lalu yang kedua, dideaminasi dalam hati, menghasilkan asam keto, dan itu merupakan siklus asam keto. Pencernaan lemak dalam tubuh. Makanan besar dihancurkan dan menghasilkan gumpalan besar yang dihancurkan oleh empedu, menghasilkan molekul lemak yang diuraikan lipase, menghasilkan molekul asam lemak dan molekul gliserol yang diabsorpsi oleh janjut usus, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, menghasilkan dibawa darah ke jaringan atau organ, dihidrolisis lagi, menghasilkan sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk H2O dan paru-paru dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida.
Pembahasan. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang akan digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme, menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain enzim pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah absorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam proses pencernaan. Kemudian diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjon usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak, kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri, selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunnya ke hati dalam bentuk lesitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Kesimpulan, pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Di dalam proses pencernaan makanan terdapat proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.